Sahabat cerdas, kembali lagi kita berjumpa dalam program Bimba, seri Ayo Belajar Bersama di Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua. Kali ini, sahabat cerdas, kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dengan judul Tekanan Gas untuk kelas 8. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal tentang tekanan gas. Baik sahabat edukasi, mari kita simak percakapan teman-teman kalian dari SMP Negeri 16 Bandar Lampung. Selamat mengikuti. Anak-anak, untuk pelajaran IPA hari ini Bapak cukupkan sekian. Sebagai penutup, Bapak akan menyampaikan beberapa hal. Seperti biasa, yakni memberikan ringkasan, memberikan umpan balik, menyampaikan tugas, dan menginformasikan rencana kegiatan untuk pertemuan berikutnya. Kita akan mulai dari meringkas. Kegiatan meringkas akan saya gabung dengan umpan balik. Kalian dapat menjawab pernyataan yang Bapak sampaikan. Pernyataan ini sekaligus menjadi rangkuman pelajaran. Tekanan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, maka nilai tekanan akan semakin besar, Pak. Benar, Audrey. Pintar kamu. Sekarang, kalau luas bidang tekan makin besar, maka nilai tekanan justru semakin kecil, Pak. Benar, Arya, kamu juga hebat. Baiklah anak-anak, waktu sudah habis. Agar lebih paham soal halaman 38, silakan dikerjakan untuk PR. Jika kalian betul semua, maka nilainya 100. Dan untuk materi yang akan datang, kita akan bahas bab 8 tentang sistem pernapasan manusia. Silahkan bukunya dibaca-baca terlebih dulu agar nanti lebih cepat memahaminya ketika kita sedang membahas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga pelajaran tekanan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, banyak banget nih PR-nya. Pusing nih kepala Barbie. Ya nih, padahal baru pertemuan pertama. Daripada banyak beban, mending kita ngerjain PR-nya sama-sama. Ya udah yuk, kita ngerjainnya di rumah siapa nih? Di rumah Audrey aja gimana? Oke, yuk langsung ke rumah saya aja. Emang PR-nya halaman berapa sih? Kayaknya halaman 38 deh. Iya bener nih, halaman 38 1-10. Ayo kawan-kawan yang mau ngerjain, siapkan alat tulisnya. Kita kerjain sama-sama ya, sahabat cerdas. Iya bener nih, halaman 38 1-10 yang susah-susah itu kan? Ya udah nih, saya bacain ya soalnya yang pertama. Sahabat cerdas, ayo kita mulai. Kita bahas soal nomor 1. Saya bacain ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan adalah A. Gaya tekan dan massa benda. B. Gaya tekan dan gaya gravitasi. C. Luas bidang tekan dan gaya tekan. D. Luas bidang tekan dan gaya gravitasi. Menurut kalian bagaimana? Saya punya ide nih. Kita cari dulu yuk di rangkuman halaman 36, nomor 1. Ya udah, saya ngebacain ya. Tekanan berbanding lurus dengan besar gaya dan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Semakin besar dorongan gaya yang diberikan, semakin besar pula tekanan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin besar luas bidang tekan suatu benda, maka semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Oh, saya tahu. Jadi kesimpulannya, luas bidang tekan dan gaya tekan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tekanan. Jadi jawabannya yang mana nih? Kita cek dari yang A dulu yuk. Yang A bukan. Yang B juga bukan.
Kayaknya yang C deh. Tapi coba lihat dulu yang D, juga bukan. Berarti jawabannya yang C, luas bidang tekan dan gaya tekan. Oke, jawaban nomor 1 udah ketemu nih. Saya lanjut baca nomor 2 ya. Untuk soal nomor 2, sebuah alat pengangkat mobil memiliki luas penampang pengisap kecil A1 sebesar 20 cm persegi dan pengisap besar A2 sebesar 50 cm persegi. Gaya yang harus diberikan untuk mengangkat mobil 20.000 Newton adalah A. 2.000 Newton, B. 4.000 Newton, C. 5.000 Newton, D. 5.000 Newton. Bagaimana nih? Waduh, ini hitungan nih. Kalau hitungan kan ada 3 tahap. Yang pertama, cari yang diketahui, ditanya, dan dijawab. Berarti diketahuinya adalah A1 sama dengan 20 cm persegi, A2 sama dengan 50 cm persegi, F2 sama dengan 20.000 Newton. Berarti yang ditanya gayanya kan? Aku ketemu nih rumusnya di halaman 18 tentang hukum Pascal. Oh iya nih, yang ini kan, yang F1 per A1 sama dengan F2 per A2, atau F2 sama dengan A2 per A1 sama dengan F1. Yaudah, coba kita hitung yuk. A1 dikali A2 per F2 sama dengan 20 dikali 50 per 20.000. Sama dengan berapa ya? 8.000 Newton. Jadi jawabannya mana nih? Kalau yang A salah deh. Yang B juga salah. Kalau yang C juga salah. Berarti jawabannya yang benar adalah yang D, yaitu 8.000 Newton. Oke, dilanjut ya guys, nomor 3. Saya baca ya. Untuk soal nomor 3, upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan tekanan yang besar adalah A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Kayaknya ada deh di buku. Cari dulu yuk. Iya nih, saya ketemu di halaman 5 tentang tekanan zat padat. Jadi, besarnya tekanan yang dihasilkan tergantung pada besarnya dorongan atau gaya yang diberikan dan luas permukaan atau luas bidang tekannya. Coba kita lihat jawabannya. Coba baca pilihannya satu persatu, Audrey. Oke. A. Mengurangi gaya tekan dan memperbesar luas bidang. B. Mengurangi gaya tekan dan memperkecil luas bidang. C. Meningkatkan gaya tekan dan memperbesar luas bidang. D. Meningkatkan gaya tekan dan memperkecil luas bidang. Oh, berarti jawabannya yang D. Yaudah, selanjutnya soal nomor 4. Sahabat cerdas, untuk soal yang keempat setelah yang satu ini ya. Sahabat cerdas, mari kita membahas soal yang keempat. Seorang penyelam menyelam dengan kedalaman 3 meter. Massa jenis air 1000 kg per meter kubik. Konstanta gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 Newton per kilogram. Besar tekanan hidrostatisnya adalah A. 3000, B. 30.000, C. 40.000, D. 50.000. Aduh, hitungan lagi. Pusing pala. Harus dijabarin dulu lagi. Ya udah, saya aja ya yang jabarin diketahuinya. Pertama, tinggi kedalamannya adalah 3 meter. Kemudian, massa jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Gravitasinya adalah 10 Newton per kilogram. Jadi, yang ditanya besar tekanannya ya. Langsung aja ke rumusnya di halaman 9, yaitu P
P kali G kali H. Berarti 1000 dikali 10 dikali 3 sama dengan 30.000 Newton per meter kubik. Berarti jawabannya yang mana ya? Kalau yang A salah, C salah, D salah. Berarti jawabannya yang B 30.000. Oke, kali ini saya ya yang baca soal nomor 5. Sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. Yang C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Ini tentang massa jenis dan tekanan hidrostatis deh. Kira-kira ada nggak ya di buku? Kita cari dulu yuk. Ini nggak ada di buku, tapi kesimpulannya sama deh kayaknya di halaman 13. Oh, yang menurut hukum Archimedes itu ya, bahwa jika ada benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu akan mendapat gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Berarti massa jenis pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air, makanya bisa mengapung di air. Berarti jawabannya yang mana dong? Kayaknya yang C deh. Coba deh kita baca satu-satu dulu. Yang A salah, yang B juga salah nih. Kalau yang D juga salah, berarti yang benar yang C. Bahwa massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Oh gitu ya, jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjutin nomor 6 ya. Untuk soal nomor 6, perhatikan tabel di halaman 39. Ketinggian 7000 m, tekanan 6 cmHg. Ketinggian 5000 m, tekanan 26 cmHg. Untuk ketinggian 3000 m, tekanan 46 cmHg. Selanjutnya, ketinggian 1000 m, tekanan 66 cmHg. Dan di permukaan laut, tekanan 76 cmHg. Berdasarkan tabel di halaman 39, pernyataan yang benar mengenai hubungan tekanan udara dengan ketinggian adalah A. Ketinggian tempat menghambat tekanan udara. B. Semakin rendah tempat, maka tekanan udaranya terhambat. C. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin besar. D. Semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Sahabat cerdas, kalian sudah bisa jawabnya belum? Saya bisa jawab, jawabannya yang D deh. Soalnya berdasarkan tabel, semakin tinggi tempat, maka tekanan udaranya semakin kecil. Iya bener tuh, kita lihat berdasarkan tabel aja ya. Oh, jadi yang nomor 6 itu jawabannya yang D ya. Gimana teman-teman, sama nggak? Sama. Sahabat cerdas, kembali lagi kita akan membahas soal 7-10. Dan jangan lupa siapkan kembali alat tulis dan kertasnya. Untuk soal nomor 7, teknologi berikut ini yang tidak menggunakan prinsip Archimedes adalah A. Hidrometer, B. Jembatan ponton, C. Balon udara, D. Dongkrak mobil. Oh, ini ada kok di halaman 37 di konsep. Kalau prinsip Archimedes itu dimanfaatkan untuk kapal selam. Di halaman 23 juga ada, kalau prinsip Archimedes itu juga digunakan untuk balon udara loh. Jembatan ponton juga menggunakan prinsip Archimedes loh. Jangan lupa, hidrometer juga menggunakan prinsip Archimedes. Berarti jawabannya yang mana dong? Jawabannya yang D dong. Soalnya
Cuma dongkrak mobil yang nggak pakai prinsip Archimedes. Ayo sahabat cerdas, kita bahas soal nomor 8. Sudah siap? Sebuah benda memiliki berat 50 Newton. Ketika ditimbang di dalam air beratnya hanya 45 Newton. Maka gaya ke atas yang menekan benda sebesar A 5, B 25, C 45, D 50. Ada yang nemu nggak rumusnya di buku? Saya ketemu nih rumusnya, ada di halaman 12. Iya nih, yang F sama dengan WU dikurang WA kan? Ya udah, langsung kita masukin aja dari data yang diketahuinya. Berat benda di air sama dengan 45 Newton. Sedangkan berat benda di luar air sama dengan 50 Newton. Berarti F sama dengan 50 Newton dikurang 45 Newton sama dengan 5 Newton. Jadi jawabannya 5 Newton ya? Ada nggak nih di pilihannya? Kita cek satu-satu yuk. Yang A nih jawabannya 5 Newton. Lanjut nomor 9 ya, saya yang baca soalnya. Untuk nomor 9, pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan phloem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang sangat besar untuk menaikkan air ke daun. D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Oh, ini mah ada di buku halaman 36 di rangkuman nomor 6 bahwa air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang dan daya isap daun. Berarti jawabannya yang mana nih? Kita cek satu-satu dulu yuk. Kayaknya jawabannya yang A deh. Kok bisa yang A? Kan sesuai dengan yang di rangkuman tadi. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. Oh, begitu. Lanjut ya guys, nomor terakhir nih, saya bacain ya soalnya. Yeay! Akhirnya nanti kita bisa pulang ke rumah tanpa beban PR deh. Hore! Untuk soal nomor 10. Pada saat mengukur tekanan darah dengan tensimeter, berlaku hukum A. Pascal, B. Archimedes, C. Boyle, D. Newton. Kayaknya ini ada di buku deh. Halaman berapa ya? Ini nih di halaman 29 bahwa alat pengukur tekanan darah atau tensimeter memiliki prinsip dari hukum Pascal. Berarti jawabannya yang mana nih? Pasti jawabannya yang A. Bener tuh. Yeay, akhirnya selesai. Sahabat cerdas, kita sudah selesai membahas 10 soal fisika tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita ketemu lagi di lain kesempatan ya untuk membahas soal-soal yang lainnya. Sampai jumpa. Demikianlah sahabat cerdas pembelajaran kita untuk hari ini dalam mata pelajaran IPA judul tekanan zat yang membahas soal-soal untuk kelas 8. Mudah-mudahan pembahasan tadi dapat bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah. Dan dari Gedung UPTD, Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Radio Gema Edukasi, berbagi ilmu untuk semua, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.